Waduh, bokek parah, Armenia serahkan wilayah negara untuk tutupi kerugian perang. Perang Nagorno-Karabakh rupanya membawa dampak sial bagi Armenia. Bukan hanya kalah, Armenia juga harus mengalami kerugian secara ekonomi karena sumber daya mereka terserap membiayai perang. Dikutip zonajakarta.com dari Daily Sabah, pada Minggu 29 November, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan sedang bingung karena Azerbaijan menuntut kompensasi alias ganti rugi kerusakan di Nagorno-Karabakh akibat perang selama lebih dari 2 bulan itu. Namun Armenia tak punya uang untuk menggantinya. Maka dengan sangat terpaksa wilayah negara mereka yakni Zangezur diserahkan ke Azerbaijan sebagai ganti kompensasi. Juru bicara Partai Republik Armenia Eduard Sharmazanov mengonfirmasi kebenaran kabar ini. Perdana Menteri Pashinyan akan duduk kembali di meja perundingan dan mengatakan kepada Baku, jika kami menyerahkan wilayah Zangezur karena kami tidak memiliki 50 miliar dolar Amerika Serikat untuk membayar kerusakan perang di Nagorno-Karabakh, ujar Edward. Rupanya ini merupakan bumerang bagi Armenia, di mana rakyat yang pro-Yerevan malah membakar rumah mereka di Nagorno-Karabakh supaya tak bisa digunakan Azerbaijan. Namun Azerbaijan melakukan gugatan ke pengadilan internasional karena Nagorno-Karabakh merupakan wilayah mereka dan suatu pembakaran itu dicap sebagai tindakan kriminal yang dilakukan Armenia. Tanpa ragu, Baku langsung menuntut ganti rugi senilai 50 miliar dolar Amerika Serikat. Karena sudah bokek parah, maka wilayah Zangezur diserahkan ke Azerbaijan. Selain itu, Armenia juga harus menyerahkan 3 distrik di Nagorno-Karabakh kepada Azerbaijan, yakni Agdam, Kalbajar, dan juga Lachin. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Azerbaijan protes kepada Prancis. Mengapa? Apa yang terjadi? Kementerian Luar Negeri Azerbaijan memanggil Duta Besar Prancis untuk Azerbaijan dan menyerahkan nota protes atas resolusi Senat Prancis tentang pengakuan kemerdekaan wilayah Nagorno-Karabakh. Resolusi hampir diterima dengan suara bulat oleh Senat Prancis. Pada 26 November 2020, Duta Besar Prancis untuk Azerbaijan Zachary Gross dipanggil ke Kementerian Luar Negeri, kata Kementerian Luar Negeri Azerbaijan dalam sebuah pernyataan. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Azerbaijan menyerahkan nota protes kepada Duta Besar sehubungan dengan disahkannya resolusi perlunya pengakuan Republik Nagorno-Karabakh oleh Senat Prancis pada 25 November tahun ini, sambung pernyataan itu. Azerbaijan memprotes dengan tegas atas resolusi tersebut yang bertentangan dengan norma dan prinsip hukum internasional, Piagam PBB, Undang-Undang Final Helsinki, dan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 1993 yang relevan dibawa untuk mendapatkan perhatian Duta Besar Prancis. Demikian bunyi pernyataan itu. Sebelumnya, Senat Prancis dilaporkan telah mengeluarkan resolusi yang berisi seruan pada Paris untuk secara resmi mengakui Republik Nagorno-Karabakh dari 306 anggota Senat Prancis. 306 menyetujui resolusi itu. Senat mendesak pemerintah Prancis untuk mengakui Republik Nagorno-Karabakh dan menggunakan pengakuan ini sebagai alat dalam pembicaraan untuk membangun perdamaian abadi, bunyi resolusi tersebut. Keputusan ini menuai kecaman dari pemerintah Azerbaijan dan juga Turki. Azerbaijan mengecam resolusi Senat Prancis dengan mengatakan resolusi yang mendesak pengakuan Nagorno-Karabakh sebagai negara merdeka adalah bias dan juga provokatif. Pemerintah Azerbaijan mengatakan orang-orang Armenia di Prancis menggunakan konflik Nagorno-Karabakh untuk tujuan pemilihan umum.
Penerapan resolusi yang sepenuhnya bias oleh Senat hanya dapat dianggap sebagai provokasi, ungkapnya. Sementara Turki yang mendukung Azerbaijan mengatakan resolusi tersebut yang turut menyerukan Azerbaijan untuk menarik diri dari wilayah Nagorno-Karabakh adalah konyol, bias dan jauh dari kenyataan. Resolusi yang diadopsi kemarin oleh Senat Prancis tentang sengketa Karabakh atas adalah kasus yang mengabaikan prinsip-prinsip paling dasar dari hukum internasional. Legitimasi dan kesetaraan demi kepentingan politik dalam negeri, kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataannya. Armenia dan Azerbaijan terlibat peperangan di Nagorno-Karabakh pada awal 1990-an yang berakhir dengan gencatan senjata. Pertempuran berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Rusia pada 9 November di mana Armenia setuju untuk melepaskan hingga 20% wilayah yang direbut dari sisi lain dalam pertempuran baru-baru ini dan menyerahkan kendali atas beberapa daerah di luar wilayah yang dikuasai oleh pasukan Armenia. Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Tinggi Prancis pada hari Rabu adalah simbolis dan tidak mengikat secara hukum, yang berarti Paris tidak harus mengakui kawasan itu sebagai negara merdeka, tetapi menunjukkan dukungan yang kuat kepada komunitas Armenia di Prancis. Namun demikian, tindakan tersebut menimbulkan kemarahan di Azerbaijan yang sebelumnya mengkritik Prancis karena mengambil sikap pro-Armenia dalam sengketa tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri Armenia menyambut baik langkah itu sebagai langkah penting menuju pengakuan hak dan juga penentuan nasib sendiri. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin memperpanjang sanksi terhadap Barat hingga akhir tahun depan. Putin telah menerapkan sanksi yang menurut Moskow adalah tindakan balasan terhadap Barat selama 6 tahun terakhir. Dalam sebuah dekret Presiden, Putin menginstruksikan kepada seluruh anggota kabinetnya untuk memastikan implementasi langkah-langkah pembatasan tersebut. Sanksi ekonomi Rusia seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu 22 November 2020, salah satunya adalah melarang impor sejumlah produk makanan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Norwegia, Australia, dan juga Kanada. Sementara itu, sebelumnya Moskow menjatuhkan sanksi kepada 25 warga Inggris sebagai respon atas tindakan hukuman yang diambil oleh London hampir 5 bulan lalu terhadap jumlah yang sama terhadap warga Rusia karena pelanggaran hak asasi manusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan sanksi balasan itu, tetapi tidak memberikan nama-nama warga Inggris yang terkena sanksi. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa tindakan hukum pemerintah Inggris terhadap pejabat Rusia yang diumumkan pada 6 Juli datang dengan dalih imajiner dan tidak masuk akal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa London tidak pernah menjelaskan dasar yang digunakan pemerintah Inggris dalam memilih warga Rusia yang diberi sanksi. Menanggapi tindakan tidak bersahabat dari otoritas Inggris dan atas dasar prinsip timbal balik, pihak Rusia membuat keputusan untuk menjatuhkan sanksi pribadi terhadap 25 perwakilan Inggris yang dilarang memasuki Federasi Rusia, kata Zakharova.